Shalom adik-adik, shalom papa dan mama. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik perlu tahu, Tuhan dapat hadir di mana-mana loh, termasuk di rumah. Adik-adik pakai baju yang rapi ya, seperti sedang sekolah minggu di gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan semangat. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom papa mama. Shalom. Kembali lagi di ibadah online kita. Sebelumnya kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini, kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Berkati aku Tuhan, agar aku dapat menjadi benar mengikuti setiap pujian dan penyembahan yang dipimpin. Berkati Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita akan nyanyikan pujian Aku Anak Sekolah Minggu. Anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan. Adik-adik masih semangat? Tetap semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Sebentar kita akan menaikkan satu lagu pujian lagi, Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya
sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 pam, pam 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 pam, pam 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 pam. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang waktunya untuk menyembah Tuhan. Yuk, kita siapin hati kita siapin pikiran kita. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau angkat pujian. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Sama-sama katakan, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Kita mau angkat lagu pujian ini dari awal lagi. Kita mau sungguh-sungguh lagi buat Tuhan. Bapa, Engkau baik. Ayo adik-adik katakan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Kita mau angkat tangan kanan kita. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau.
Bapa ciptakan. Mari sembah Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Bapa Engkau baik. Kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Glory bagimu. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ikutin kakak berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat segala kasih-Mu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Terima kasih juga Terima kasih juga buat hari ini buat hari ini kami boleh sekolah minggu online lagi. online lagi. Tuhan, sebentar Sebentar kami ingin kami ingin mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, Kami Tuhan, berkati hati kami, di hati kami, berkati telinga kami, di telinga kami, agar dapat menerima firman Tuhan firman Tuhan dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. hanya di dalam Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kak Yuli percaya kita semuanya dalam keadaan sehat dan luar biasa. Aduh, kok mati lampu ya? Aduh, gimana ini? Kak Yuli gak bisa ngeliat nih. Aduh, adik-adik juga pasti gak bisa ngeliat Kak Yuli kan? Coba ya, kayaknya Kak Yuli bawa lilin deh tadi. Ah, lumayan jadi terang. Coba ya, Kak Yuli nyalain satu lagi. Wah, Kak Yuli bisa lihat nih sekarang ada kamera di depan. Ada apa lagi nih? Wah, terang ya adik-adik. Kita berdoa ya supaya lampunya cepat nyala. Aduh, langsung nyala. Tuhan langsung dengar doa kita nih. Kak Yuli bisa lanjutin cerita kita lagi hari ini. Nah, hari ini kita bersyukur kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Oh iya adik-adik, tadi ngomong-ngomong soal mati lampu, untung ya Kak Yuli bawa lilin. Hari ini Kak Yuli bersyukur loh bawa lilin. Lilin ini adalah salah satu sumber cahaya. Kira-kira apalagi ya sumber cahaya yang ada di dunia ini? Adik-adik bisa gak nih sebutin? Kalau sumber cahaya yang dibuat oleh manusia ini lilin. Terus ada lagi apa? Lampu, ya kan? Terus ada lampu banyak jenis deh. Lampu rumah, lampu belajar, lampu emergensi. Pokoknya banyak ciptaan manusia juga yang bisa menghasilkan cahaya. Tapi ciptaan Tuhan itu lebih besar dan dahsyat. Coba adik-adik ingat gak yang di rumah coba? Apa kira-kira sumber cahaya yang diciptakan oleh Tuhan? Yang paling terbesar adalah matahari. Kemudian ada lagi bulan. Terus yang kecil-kecil tapi banyak yang ada di langit kalau malam. Apa namanya? Bintang. Nah, itu adalah sumber cahaya. Adik-adik kebayang gak sih kira-kira kalau misalnya dunia ini gelap banget. Gak ada matahari, gak ada bulan, gak ada bintang. Kebayang gak? Pasti yang kecil-kecil pada ketakutan. Yang besar juga ada yang takut ya adik-adik ya. Karena pasti akan gelap sekali. Ayo matiin dulu ya. Nah, ada cahaya itu membuat kita menjadi
bisa melihat sekeliling kita. Kayak tadi tuh pas Kak Yuli baru bilang shalom sebentar tiba-tiba mati lampu. Kak Yuli gak bisa lihat apa-apa. Tapi waktu ada lilin, ada cahaya, Kak Yuli masih bisa melihat. Cuma pandangannya masih tetap gak enak ya kalau gelap sekali ya. Makanya kita harus bisa menjadi terang yang menerangi dunia ini. Nah, sebelum Kak Yuli lanjut, Kak Yuli mau ajak adik-adik semua buka Alkitabnya. Pasti udah siapin Alkitab kan ya? Buka Alkitab dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16. Sudah dapat semua ya? Sekali lagi Kak Yuli sebutin Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya. Kita sama-sama baca 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kemudian ayat 14 kita lanjutkan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ayat yang ke-15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat yang terakhir, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ayat emas kita atau ayat hafalan kita hari ini adalah ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, hari ini kita berbicara tentang terang. Tuhan Yesus ingin kita menjadi terang. Terang itu dengan perbuatan kita, dengan kebaikan-kebaikan kita, sehingga kita bisa menerangi dunia yang gelap ini. Kalau kita lihat berita-berita atau kita dengar cerita-cerita, sekarang semakin banyak orang yang menjadi jahat. Semuanya, kadang-kadang teman kita ada yang jahat, yang tiba-tiba musuhin kita, atau yang tiba-tiba berbuat tidak baik sama kita. Tapi hari ini Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi terang dunia, supaya teman-teman kita atau siapapun yang ada sekeliling kita bisa melihat perbuatan baik kita. Jadi kita kalau baik itu bukannya dipamerin sih, tapi Tuhan ingin kita menjadi terang, berbuat baik kepada teman-teman kita. Kira-kira contohnya apa nih? Adik-adik berbuat baik. Misalnya begini, misalnya kita punya teman di sekolah, terus teman itu nggak bawa bekal dan dia lagi kelaparan. Kita cuma punya roti, misalnya 1 potong. Terus kita, kalau kita baik, pasti kita akan bagi teman kita. Kita potong sedikit atau kita potong setengah, kita bagi ke teman kita. Tapi kalau orang yang tidak menjadi terang, dia malah pegang rotinya, dia lari, dia nyumput makan sendiri. Kira-kira adik-adik mau yang jadi terang atau yang enggak? Pastinya semua ingin menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, sekarang kalau tadi di ayat yang ke-15 dikatakan lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Nah, kalau zaman sekarang misalnya lilin nih, Kak Yuli bawa lilin yang lebih simpel, yang nggak perlu korek api, tinggal dinyalain. Tuh, kan terang jadinya. Kalau misalnya ini kita taruh di atas meja, misalnya mati lampu nih adik-adik, gelap di rumah. Terus kita pasti ada yang nyalain lampu emergensi, ada yang nyalain lilin, cari korek api, ya kan? Nah, seandainya lilin ini kita taruhnya di bawah meja, kira-kira kelihatan gak? Contoh ya, Kak Yuli taruh di bawah meja. Kira-kira kelihatan gak adik-adik? Enggak kelihatan kan? Nah, sekarang kita harus taruh di atas meja. Kalau zaman dulu di atas kaki dian. Kalau zaman sekarang boleh deh kita taruh di atas meja supaya terangnya itu terlihat oleh
orang-orang di sekeliling. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau kita berbuat baik, maka terang kita akan terlihat oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Teman-teman kita, papa mama kita, adik-adik kita, mungkin kakak-kakak kita, saudara-saudara kita. Mereka bisa melihat perbuatan kita yang baik. Perbuatan baik pasti adik-adik tahu dong, banyak sekali perbuatan baik. Contohnya kayak tadi, berbagi. Terus apalagi perbuatan baik? Tulus mengasihi itu juga baik. Terus apa? Membantu, ya kan? Kalau perbuatan yang tidak baik apa? Oh, nggak usah disebutin, pasti tahu semua. Misalnya kita ganggu adik kita, terus kita cubit adik kita, atau adik juga ganggu kakaknya. Nah, itu banyak sekali perbuatan yang tidak baik. Tapi Tuhan hari ini ingin kita menjadi terang seperti matahari. Matahari itu menyinari dunia. Kalau nggak ada matahari, nggak ada siang. Ya kan? Pasti gelap semua. Nah, tapi hari ini Tuhan ingin kita menjadi terang seperti matahari. Seperti cahaya lilin juga. Cahaya lilin yang diletakkan di atas meja. Jadi menjadi terang buat keluarga kita, teman-teman kita, dan semua orang yang ada di sekitar kita. Makanya hari ini Kak Yuli mau ajak kita semua, kita belajar menjadi matahari kecil bagi sesama kita. Mungkin kita cuma bisa melakukan hal-hal kecil, kebaikan kecil, tapi itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Misalnya kita melihat pengemis, atau kita melihat orang yang mungkin cacat, gak punya tangan, gak bisa kerja, kita bisa berbagi sama mereka. Atau juga mungkin kita melihat ada teman kita yang jatuh, kita bisa bantu, kita bisa angkat teman kita yang jatuh, kita obati lukanya. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang kecil yang bisa kita lakukan. Kemudian kita juga bisa menjadi lilin kecil bagi lingkungan kita dengan cara kita terus bersinar dan menerangi sekitar kita dengan perbuatan yang baik. Misalnya kita juga bisa membantu mama di rumah. Contoh kecil aja, kita tidak melawan mama dan papa, itu suatu perbuatan baik loh. Dan kalau itu kita lakukan terus-menerus, maka kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Nah, hari ini Kak Yuli mau ajak kita semua buat aktivitas. Ya, adik-adik boleh pakai piring kertas. Piring kertas, atau misalnya nggak punya piring kertas di rumah, boleh kertas karton atau kertas kardus yang ada di rumah, itu dibikin bundar, dibikin bulatan, kemudian digunting menjadi seperti ini. Oke. Kemudian adik-adik juga boleh siapkan kertas. Boleh kertas lipat, boleh kertas apapun, asturo atau kertas apapun, adik-adik boleh pakai. Kemudian siapkan tali atau pita, pita juga boleh, pita apapun deh. Di rumah misalnya ada pita yang besar seperti ini, nggak apa-apa, kita pakai aja ya. Sama kita siapkan lem atau double tip ya. Nah, cara buatnya gampang sekali. Pertama-tama kita mau gunting kertas, kertas ini kita gunting, kita bagi dua boleh, kita gunting. Ya kan, nah seperti ini kita gunting, kemudian ujungnya sedikit kita buletin sedikit aja. Nah, jadi seperti ini ya, ini Kak Yuli ada buat yang sudah jadi seperti ini, adik-adik bisa lihat ya, seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya kita tekuk sedikit, lalu diberi double tip. Ini kita taruh double tip sedikit supaya nanti saat kita tempel sudah nggak perlu lem lagi. Kalau nggak ada double tip boleh pakai lem ya adik-adik ya. Nah kemudian kita buat lagi dari kertas lagi kecil aja, nggak usah gede-gede. Kalau ada warna kuning boleh warna kuning, kalau nggak ada boleh warna putih. Apapun yang bisa adik-adik pakai, adik-adik bisa pakai ya. Nah kemudian kita gunting, bentuknya menjadi seperti ini, seperti apinya di lilin ya. Oke, sekarang ini Kak Yuli sudah buat barusan, terus sudah gitu ini Kak Yuli sudah kasih double tip juga, kita buka double tipnya, terus kita tempel di sini. Tempel setengah ya adik-adik ya. Nah, jadi seperti ini, jadi seperti lilin. Hari ini kita bikin pelita, tapi kalau pelita kan zaman dulu, sekarang yang modern lilin aja ya. Nah kemudian ini kita buka double tipnya, yang ditekuk tadi kita kasih double tip atau boleh dikasih lem. Kita buka, kemudian kita tempel di sini.
Nah, oke, jadi seperti ini adik-adik ya. Seperti ini. Kalau ada lebih baik kertas karton, nggak apa-apa biar lebih tebal. Tapi kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini Kak Yuli pakai kertas lipat ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita juga mau siapkan satu kertas kecil. Kertasnya kita tulis ayat emas kita hari ini ya. Yang tadi Matius 5 ayat 16. Adik-adik tulis di kertas, kemudian adik-adik tempel di bagian depan. Ya, seperti ini ya. Nanti Kak Yuli kasih contoh yang sudah jadi. Oke. Ya, ini udah jadi seperti ini, adik-adik bisa lihat ya. Oke. Kemudian sekarang langkah terakhir kita mau bolongin di ujung dan di ujung. Kalau adik-adik punya pembolong kertas boleh pakai pembolong kertas. Tapi kalau tidak ada adik-adik boleh tusuk pakai jarum atau pakai gunting sedikit di ujung-ujungnya ya. Oke. Sebentar ya. Kemudian kita masukkan benang atau tali atau adik-adik punya pita boleh, punya benang wol juga boleh atau apapun yang adik-adik punya, adik-adik boleh masukkan. Kemudian sebelah sini juga kita masukin. Oke, kemudian belakangnya jangan lupa diikat ya supaya enggak keluar-keluar ini pitanya. Oke. Nah, sekarang ini sudah jadi seperti ini. Ini namanya pelita. Adik-adik udah lihat ya? Seperti ini ya jadinya ya. Ini biarlah terang kita bercahaya di sekeliling kita ya. Nah, ini contoh pelita atau ini aktivitas yang sesuai dengan tema kita hari ini. Adik-adik nanti boleh buat di rumah, dilanjutkan. Kemudian adik-adik boleh foto, boleh tag juga di Instagram Abi atau tag Kak Yuli atau tag Kak Nita ya boleh. Kemudian Kak Yuli mau kasih tantangan nih buat adik-adik. Adik-adik yang bisa menghafal ayat hafalan, Kak Yuli minta adik-adik hafalkan ayat hafalan, kemudian adik-adik ciptakan gerakan sendiri, gerakan yang simple aja, yang sesuai dengan ayat hafalan itu, atau boleh dilagukan juga boleh, kemudian minta mama atau kakak atau cici atau dede atau siapapun rekam kalian, kemudian kalian boleh posting di Instagram atau di story, kemudian boleh tag Abi ikan layur atau tag Kak Yuli boleh atau tag Kak Nita boleh. Kemudian adik-adik posting dan Kak Yuli tunggu sampai jam 5 sore ya. Nanti adik-adik yang mengumpulkan atau memposting ayat hafalan yang sudah dihafal itu nanti Kak Yuli mau kasih hadiah kecil. Hadiahnya sih nggak gede, bukan mobil, bukan sepeda ya. Tapi Kak Yuli mau bagi pulsa. Nanti Kak Yuli mau pilih 3 orang. Nanti Kak Yuli sama kakak-kakak sekolah minggu mau pilih 3 orang yang bisa menghafal ayat hafalan dengan baik dan benar, lancar. Penilaian pertama ya. Kemudian gerakannya juga baik atau misalnya dilagukan, itu juga jadi salah satu penilaian ya. Nanti Kak Yuli cuma mau kasih hadiah untuk yang paling baik pertama itu dapat pulsa 50.000. Kemudian lumayan kan buat kuota ya, buat isi kuota. Kemudian yang kedua Kak Yuli mau kasih pulsa 25.000 dan yang
ketiga itu pulsanya 15.000 ya. Jadi adik-adik nanti ditunggu sampai jam 5 sore. Jadi kalau lewat jam 5 sore mohon maaf ya, supaya nanti enggak kepanjangan, adik-adik malah lupa deh ayat hafalannya ya. Oke, cerita kita hari ini firman Tuhan cukup sekian. Kak Yuli minta kita semuanya mengingat kembali firman Tuhan, kemudian kita tanam dalam hati kita dan kita lakukan untuk menjadi terang bagi teman-teman kita, bagi keluarga kita, dan bagi sesama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Terima kasih Bapa di surga, hari ini kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak terang. Supaya kami menjadi terang bagi sekeliling kami, menjadi terang bagi keluarga kami, menjadi terang bagi teman-teman kami, dan menjadi terang bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Mari biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, Roh Kudus yang menguatkan kami, Roh Kudus yang selalu membimbing kami supaya kami dapat menjadi terang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Jangan lupa nanti ini boleh difoto. Kalian pegang pelita ini boleh difoto. Hasilnya boleh diposting. Kemudian jangan lupa challenge Kak Yuli hari ini cuma sampai jam 5 sore. Buat kalian yang menghafalkan ayat Alkitab yang tadi sudah Kak Yuli sebutkan, Matius 5 ayat 16 dengan lancar. Kemudian dengan gerakan yang baik, nanti Kak Yuli dan kakak-kakak akan pilih 3 orang. Yang belum menang jangan sedih ya. Nanti di next challenge berikutnya pasti kalian akan menang ya. Dan Kak Yuli akan kasih pengumuman sedikit. Jangan lupa minggu depan kita tetap ibadah online sekolah minggu. Jadi adik-adik walaupun kita ibadah online, adik-adik harus tetap stay tune ya. Setiap hari Minggu untuk kita ibadah bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.